dasar yang sama ya, nanti dibuka ya dalam Al-Quran itu. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Dialah Allah Jad yang Maha Rahman, Maha Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, dan Al-Jabbar. Nah, malam ini kita coba tentang Al-Jabbar. Kalau bahasa kitab ya, Al-Jabbar itu dimaknai dengan yang maha memaksakan kehendak. Itu maknanya ya. Jadi yang memberi nama Al-Jabbar nih bukan Rasulullah, bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia, tapi Allah itu sendiri, Zat yang maha sempurna ya. Ya, yaitu dengan panggilannya, dengan namanya yang 99 nama tadi ya, diantaranya kalau Allah itu nama yang paling agung ya, raja dari segala nama, itulah Allah. Nah, kalau yang lain itu adalah nama sifat. Malam ini Al-Jabbar, Allah yang maha memaksakan kehendaknya. Nah, untuk memahaminya ini sedikit kita cerita dulu. Kalau tidak dengan cerita ini tidak paham. Ini tentang sedikit cerita-cerita ini. Cuman ya Bang Dani, cerita-cerita ya. Untuk menunjukkan, untuk meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat ya, yang namanya Al-Jabbar, yang maha ya, memaksakan kehendaknya. Berarti begini, ya, kita punya rencana ya, kita punya kehendak, tapi kehendak Allah itulah yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau kita punya rencana, seandainya Allah tidak oke, maka tidak akan jadi oke. Ya gitu. Nah, ini kisahnya begini. Tahu tentang cerita Quran itu tentang Firaun? Tahu ya, sebagian sedikit ya. Di mana Firaun itu ya, garis besar aja lah ya, supaya paham ya. Kalau mendetail susah, lama boleh jadi ceritanya boleh kak. Firaun itu intinya bahwa dia punya kerajaan dan mau kerajaannya itu hancur ataupun berkesudahan. Dia maunya kekal abadi, bahkan dirinya pun mau kekal abadi. Nah, itulah namanya Firaun. Ya. Nah, pada suatu malam ya mendapat mimpi bahwa nanti ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Nah, termasuk membinasakan si Firaun. Begitu udah sadar dengan mimpinya, besok dikumpulkannya apanya? Tentaranya, Perdana Menterinya, bahwa aku nih mimpi malam tadi bahwa ada orang kalak nak ngancurkan kerajaanku. Itu rencana si, ingat tuh, kehendak si Firaun ya. Maka pokoknya perintahnya, barang siapa yang melahirkan anak laki-laki dari budak hari ini, temukan bunuh, temukan bunuh. Itu kehendak sih. Tapi kehendak Allah itu lain, ya. Jadi tidak disangka, tidak duga oleh Firaun. Yang bakal nanti menghancurkan kerajaan Firaun, yang membunuh Firaun itu dia sendiri yang meliharanya dalam rumahnya seorang, yaitu siapa? Nabi Musa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihanyutkan di sungai Nil, diambil oleh istri, dipelihara dalam rumah, dibesarkan dalam rumah, diberi makan dalam rumah oleh si Firaun. Ini kalau kehendak Firaun kan tidak mau satu orang jiwa anak laki-laki yang lahir tuh dibunuh, karena takut nanti merebut kekuasaannya. Itu rencana dari Firaun. Tapi kehendak Allah itu lain. Ya.
Sebagus apapun rancangan rencana Firaun, tak akan bisa. Bahkan dia sendiri tidak tahu. Bakal yang menghancurkan kerajaannya, dia sendiri yang membesarkannya, yang mereka makan. Nah, inilah bahwa Allah itu yang bersifat dengan Al-Jabbar namanya, memaksakan kehendaknya. Jadi tidak ada kehendak seorang hamba itu yang melebihi daripada kehendak Allah. Seandainya ada kehendak kita yang sesuai dengan harapan kita, itu pun kehendak Allah. Oke kata Allah, oke. Kalau enggak lah.